Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersukacita menerima berkat Tuhan hari ini dengan tema hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keputusan terbaik kita adalah ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Itu merupakan langkah pertama untuk mendapatkan kehidupan yang maksimal. Hal selanjutnya yang perlu kita miliki adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat Wahyu pasal 3 ayat 20. Firman Tuhan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita dapat mengundangnya untuk terlibat dalam segala hal yang kita lakukan setiap hari. Sebuah kehormatan besar untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan melibatkan Dia dalam segala hal yang kita putuskan dan lakukan setiap hari. Secara praktis, membangun hubungan dengan Tuhan dapat dimulai dengan doa, mengucap syukur, memuji dan menyembahnya. Panggil Dia Bapa, ceritakan mengenai hidup kita kepadanya, menceritakan kepadanya mengenai apa yang kita rasakan dan pikirkan, dan bertanya kepadanya hal-hal yang akan kita lakukan. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penuhi hati saya dan saudara dengan ucapan syukur dan libatkan Dia dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam percakapan-percakapan kita, dan dalam rutinitas kita sehari-hari. Jadi kita tidak hanya memikirkan tentang Tuhan di hari Minggu saja, tetapi dalam segala aktivitas, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tuhan tidak hanya ingin dekat kepada kita ketika kita berada di gereja. Dia ingin dekat dengan saya dan saudara setiap hari. Dia bukan hanya ingin dilibatkan ketika kita melakukan kegiatan rohani, tetapi juga dalam aktivitas kita sehari-hari, seperti ketika kita di sekolah, di kampus, di kantor, atau di bisnis. Kita akan terkejut dengan perbedaan yang akan kita lihat pada saat kita mulai melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Jika kita melihat kehidupan Yesus, kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan hanya senang dengan aktivitas di rumah ibadat, tetapi Dia juga senang ketika memancing bersama para murid, makan di rumah Sakeus, dan lain sebagainya. Dia ingin hadir dalam setiap detik hidup saya dan saudara. Berikan Tuhan akses ke dalam semua aspek hidup saya dan saudara, karena Tuhan sangat rindu untuk memiliki hubungan yang intim dengan setiap saya dan saudara. Firman-Nya hidup di setiap aktivitas kita. Mari kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Firman Tuhan, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Alkitab menuliskan hubungan dengan Tuhan seperti pohon dengan cabangnya.
Saat sebuah cabang terkoneksi ke batang pohon, dia akan menerima nutrisi-nutrisi yang diperlukan untuk berbuah. Saat kita terkoneksi kepada Tuhan, kita dapat menerima kekuatan dan hikmat untuk menyelesaikan panggilan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Dalam semua hubungan, keintiman memerlukan waktu. Tuhan tidak pernah menuntut saya dan saudara untuk sempurna. Dia hanya ingin kita untuk terus melangkah maju, selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara, tetaplah luangkan waktu untuk bersekutu dengannya, sehingga kita dapat tetap kuat menghadapi hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin serupa perkataan dan perbuatan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan membuat kita ingat seberapa besar perbuatannya bagi hidup saya dan saudara. Kiranya berkat Tuhan hari ini memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, diberkati, diberkati, diberkati Tuhan. Amin.